Apa artinya Kalki Awatara? Kalki Awatara adalah artinya itu utusan terakhir. Dan Kalki Awatara punya nama. Dalam kitab Hindu nama Kalki Awatara adalah Narasangsa. Narasangsa artinya yang terpuji. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya lahir di bulan Mahdab. Kalau di Hindu artinya itu bulan ketiga, Mahdab. Tidak disusui oleh ibu kandungnya. Berperang dengan 4 sahabatnya. Berbekal pedang dan panah. Tidak mengkunci rambutnya. Kenapa diciri-cirikan tidak mengkunci rambutnya? Karena resi, kalau di India itu, kalau kita kenal Nabi, Rasul, kalau di India, di Hindu itu kita kenal resi atau maharsi. Resi itu rambutnya selalu atau harus dikuncir. Dibiarkan panjang tapi dikuncir. Dan Kalki Awatara ciri-cirinya tidak mengkuncir rambutnya dan memelihara janggutnya. Mereka beribadah dengan cara dipanggil. Seseorang mualaf yang mengaku bernama Putu Sutrisna, menurutnya bahwa Kalki Awatara atau Awatara Dewa Wisnu yang ke-10 adalah Nabi Muhammad. Saya sendiri meragukan dia dulunya adalah orang Hindu, bahkan sebagai orang Bali. Ia menceritakan apa yang dia baca di kitab Mahavishya Purana tentang ciri-ciri Kalki Awatara. Dianggapnya memiliki ciri yang sama dengan Nabi Muhammad. Jika umat Islam mau mempercayai hal ini, berarti umat Islam otomatis mempercayai Weda. Namun kebenarannya tidak sesederhana itu. Putu Sutrisna mengatakan, Kalki artinya utusan terakhir. Padahal, arti sebenarnya Kalki berasal dari kata Sanskerta Kalka, yang berarti kotoran, noda, kekotoran moral, atau kebusukan, dengan tambahan akhiran i. Kalki berarti penghancur kekotoran, atau yang membersihkan dunia dari kejahatan dan kebusukan. Karena dalam Bhagavad Gita 4,8 disebutkan untuk menyelamatkan orang-orang yang saleh, memusnahkan orang-orang jahat, dan menegakkan kembali prinsip Dharma. Aku datang dari zaman ke zaman. Jadi Hindu tidak akan mengenal utusan terakhir. Karena sehabis zaman Kali, juga akan kembali ke zaman Satya Yuga. Dan Tuhan akan selalu hadir ke dunia ini apabila kebajikan atau Dharma merosot. Ia juga mengatakan, nama lain dari Kalki Awatara adalah Narasangsa. Padahal, dalam kitab Weda manapun tidak diketemukan nama tokoh Narasangsa. Dalam kitab Mahavishya Purana, disebutkan nama lain. Kalki Awatara adalah Kalkin, Nishkalanka, Kalki Raja, Visnuyasha, putra dan Brahmin, kesatria. Kembali ia menyebutkan Kalki Awatara lahir di bulan ketiga atau Mahdab. Padahal, dalam kitab Hindu, tidak ada menyebut kapan tahun dan bulan yang spesifik mengenai kelahiran Kalki. Kitab Hindu hanya menyebutkan lahir pada masa akhir Kali Yuga. Tempat lahir, nama orang tua, ciri-ciri, dan misinya. Tidak ada juga disebutkan Kalki Awatara tidak disusui oleh ibu kandungnya yang bernama Sumanti. Juga tidak ada penjelasan spesifik bahwa ia memiliki 4 sahabat, seperti konsep 4 sahabat Nabi dalam Islam. Dalam Kalki Purana dan kitab-kitab Purana lain yang menceritakan Kalki Awatara, memang disebutkan bahwa Kalki tidak berjuang sendirian. Yang disebutkan dalam Purana adalah Kalki akan memiliki pasukan besar dari satria-satria Dharmika. Ia akan didukung oleh para Brahmana, raja, dan pejuang kebenaran yang dipimpin oleh sahabat-sahabat spiritualnya. Para Syurama akan menjadi guru rohaninya dan melatihnya dalam seni perang serta penegakan Dharma. Senjatanya pedang dan panah itu betul. Serta rambutnya tidak dikuncir itu juga betul. Namun tidak ada disebutkan memiliki janggut seperti yang dikatakan mualaf Putu Sutrisna. Ia menambahkan Kalki Awatara beribadah dengan cara dipanggil. Awatara adalah Tuhan yang menjelma ke dunia. Bagaimana mungkin Tuhan beribadah kepada Tuhan? Apalagi dipanggil. India dan Arab Saudi itu jauh sekali kawan.
Budayanya sangat berbeda. Orang tua Kalki Awatara bernama Vishnuyasa dan Sumanti, dan tinggal di desa yang bernama Shambhala. Mungkinkah di Arab ada orang bernama seperti itu, dan desa bernama Shambhala? Umat Muslim yang cerdas tentu saja akan malu melihat klaim konyol seperti ini, yang mencoba mencari pembenaran dari kitab agama lain.